Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagaring dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah. Ad-din, agama kita, dalam hal ini agama Islam, adalah nasihat. Ya. Nah, dalam Al-Quran juga kita mendengar istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Saling mengajak kepada kebaikan dan menjaga terhadap kemungkaran, hal-hal yang tidak baik. Nah, tentunya ada cara-caranya, ada adab-adabnya dalam memberikan nasihat, ada memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi itu di luar konteks tazkiyatun nafs kita pada kajian kali ini. Tetapi prinsip dasarnya yang akan kita ambil adalah bahwasanya orang yang menerima nasihat itu atau orang yang diberi nasihat itu harus terbuka terhadap kritikan. Jangan tidak suka atau malah takut dikritik. Ya. Nah, itulah sebetulnya prinsip dasar dari tazkiyatun nafs. Salah satu prinsipnya adalah kita harus terbuka untuk dikritik, untuk dinasihati. Walaupun pedih, walaupun sakit, karena orang yang memberikannya misalnya tidak memberikannya dengan baik, tapi itu urusannya mereka dengan Allah. Bagaimana mereka memberikan nasihat kepada kita, caranya baik atau buruk, itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menanggapi nasihat tersebut secara pribadi. Apakah kita memiliki hal yang dinasihatkan tersebut? Apakah kita memiliki penyakit hati yang dinasihatkan kepada kita tersebut? Ya, nah, itulah dia. Jadi salah satu dasarnya tadi dari tazkiyatun nafs adalah terbuka terhadap kritik. Jangan sampai takut, jangan sampai tidak suka, tapi harus terbuka terhadap kritik. Dan kalau tidak ada yang kritik, kita juga harus muhasabah, self criticism. Ya, coba cek diri kita. Apakah kita memiliki penyakit hati atau tidak? Nah, dalam konteks kajian kita minggu lalu kita membahas penyakit hati yang senang dipuji, ya. Nah, sekarang berhubungan dengan penyakit hati tersebut, ya, supaya mudah dalam membahasnya adalah kita takut terhadap atau tidak senang ketika dinasihati dikritik, ya, tidak senang dikritik atau takut malah dikritik. Ya. Apa masalahnya? Kok kita atau apa masalahnya bahwa ini adalah suatu satu penyakit hati? Problemnya atau masalahnya dari takut dikritik atau tidak senang dikritik ini adalah karena kita terlalu memperhatikan pendapat orang terhadap diri kita. Ya, jadi kita lalai dengan apa yang Allah inginkan atau Allah pikirkan subhanahu wa ta'ala terhadap kita, tetapi malah kita terlalu concern terhadap pendapat orang lain terhadap kita. Ya. Nah, tentunya kita di sini tidak diartikan kita tidak boleh acuh-acuhan, ya, karena peduli amat, ya, bukan begitu maksudnya. Tapi kita jadi tadi ya, kalau dikritik tidak suka, ya, tidak introspeksi, ya, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, ya, kadangkala dalam konteks kehidupan kita, kita jadinya kalau ingin berbuat sesuatu itu karena ingin dipuji, seperti yang minggu lalu kita bahas. Ya, jadi ada dua. Pertama, kita tidak senang, takut, ya, dan itu disebabkan hal pertama adalah kita terlalu concern, terlalu care dengan pendapat orang lain, bukannya pendapat Allah. Yang kedua, itu juga menyebabkan kita jadi serba takut dalam melakukan sesuatu. Pilih-pilih. Kalau melakukan ini, oh nanti takut dikritik, tidak mau melakukannya. Ya, melakukan itu, oh takut nanti disalahkan, tidak melakukannya. Padahal itu adalah misalnya hal yang telah dianjurkan oleh Allah, tapi kita tidak mau melakukannya karena tidak takut dikritik. Ya, itu tentunya ada adabnya, ada caranya. Tetapi ini poinnya seperti itu.
Ya, jadi yang tadi takut dikritik, kemudian penyebab yang berikutnya penyebabnya adalah jadi kita jadi terlalu orangnya ragu-ragu, ya, terlalu care sama pendapat orang lain. Nah, jadi sekarang kita sudah mengetahui uh, apa maksudnya ya. Tentunya kita dapat memahami takut dikritik, tidak senang dikritik, apa maksudnya. Kemudian mengapa hal itu merupakan penyakit hati? Ya karena itu tadi. Karena kita jadi terlalu care, terlalu concern terhadap pendapat orang lain, bukannya pendapat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara menyembuhkan penyakit hati ini? Pertama, dasarnya adalah kita harus menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah karena Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan manfaat bagi kita ataupun menyakiti kita kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, sekali lagi tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan manfaat kepada kita ataupun menyakiti kita kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, tentunya ini bukan berarti kita untuk malas-malasan ya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan alat ya. Jadi kalau kita eh, jangan malas, jangan sudah ditentukan oleh Allah. Bukan, ya bukan itu maksudnya. Kita harus berbuat sebaik-baiknya, harus berusaha. Tapi kita harus sadar bahwa tidak ada tidak ada manfaat ataupun tidak ada musibah kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya jangan takut oleh eh, kritik-kritik atau malah tidak senang dikritik kalau sudah ada yang kritik, jangan takut ya. Itu pendapat orang lain. Yang penting kita melakukannya karena Allah. Ya, demikian. Kalau kita sudah tahu, sudah yakin itu adalah perintah Allah, ya, kita lakukan. Lakukan dengan sebaik-baiknya dengan penuh adab. Ya, jangan seenaknya, malah jadi backfire ke kitanya, dapat kesan yang buruk bukan untuk diri kita tapi untuk komunitas kita. Ya, untuk diri kita sendiri kita harus terbuka, ya, yang takut. Tapi untuk komunitas kita tentunya kita eh, jangan sampai karena kita keras kepala, walaupun yakin itu memang benar perintah Allah, tapi karena kita caranya buruk, keras kepala, akhirnya eh, kan banyak orang yang belum mengerti di lingkungan kita, akhirnya malah menjadi bumerang bagi lingkungan kita, umat Islam di sekitar kita. Karena perbuatan kita itu harus hati, makanya ada adabnya. Tapi secara umum kita itu harus mengetahui bahwa kalau ada yang tidak suka kepada kita, ya itu memang sudah kehendak Allah. Ya, dia tidak suka kepada kita kalau hal itu tidak dikehendaki oleh Allah. Itu merupakan cobaan bagi kita. Dia tidak akan mampu melakukan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau dia tidak suka kepada kita atau mengkritik kita, itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau dia, jadi kita harus eh, sadar itu. Kalau dia memuji kita, itu juga sudah atas kehendak Allah. Jadi kita harus humble di situ ya. Itu jadi bagaimana cara menyembuhkannya adalah sadar bahwasannya segala sesuatu itu adalah dari Allah dan karena Allah. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi baik atau buruk, bermanfaat bagi kita atau mencelakakan kita kecuali kalau sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, demikian. Nah, bagaimana salah satu contohnya? Satu contohnya ada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini hidupnya sudah mapan pada saat usia 40 tahun. Terus, ya. Beliau dari Bani Hasyim ini popularitasnya meredup secara ekonomi dibanding kaum-kaum banu-banu lain di kaum Quraisy ini. Tetapi secara sosioekonomi Bani Hasyim ini masih sangat disegani. Ya. Abu Thalib itu merupakan tokoh dari kaum Quraisy. Ya. Kemudian setelah menikah dengan Siti Khadijah, ekonominya juga membaik. Tetapi di umur 40 tahun, beliau mendapat risalah. Dan risalah itu akan dikritik habis. Kalau dia menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikannya, akan dikritik habis oleh kaum Quraisy, akan tidak disukai. Ya. Tapi mereka tetap, Rasulullah SAW tetap melaksanakannya. Tidak takut untuk dikritik, tidak takut untuk
apa namanya, bahkan diboykot, bahkan disakiti ya secara fisik, tidak takut, dia tetap melaksanakannya. Demikian. Itu contoh dari Rasulullah SAW, dan tentunya banyak dari para sahabat, dari para tabiin, kemudian tabiin, banyak sekali. Mereka tidak takut kalau sudah yakin ini karena kehendak Allah, ini ajaran Allah, ini yang untuk kepuasan Allah, mereka tetap melakukannya. Mereka akan melakukannya, walaupun dikritik habis-habisan, walaupun dicerca habis-habisan, mereka tetap melakukannya. Melakukannya dengan sopan, dengan penuh adab. Ya, demikian. Eh, Kemudian salah satu hal yang mungkin secara sufi ya, di sini ada juga yang menyebutkan bahwa sufi itu yang misalnya eh, memakai pakaian yang tidak mahal misalnya ya, atau hidup eh, tidak apa namanya, tidak dalam standar ekonomi tinggi. Sebetulnya mungkin oke, dari sisi itu mungkin ada benarnya, mungkin ya sebagian. Tetapi ada seorang ulama dari Syria yang menyatakan bahwa salah satu ciri sufi ini adalah dia tidak terikat akan dunianya. Jadi maksudnya jangan sampai sufi itu hanya diartikan dengan eh, menjauhkan diri dari sifat-sifat material. Kadang-kadang juga kita harus melihat yang non material juga, ya. Salah satu contohnya, apa maksudnya? Jadi kalau kita punya kebiasaan yang buruk di dunia ini, kita juga harus bisa melepaskan diri dari kebiasaan itu, ya. Jangan cuma yang dilihat yang materialnya saja, yang non materialnya juga harus dilihat. Kalau kita punya kebiasaan buruk, tinggalkan, ya. Jangan sampai terikat, ya. Jangan sampai terlalu terikat oleh material kita, dan juga terlalu terikat oleh sifat-sifat kita yang buruk, ya. Demikian. Itu dari seorang ulama dari Syria, Ibn Ajala namanya ya. Beliau menyatakan bahwa salah satu ciri khasnya itu dari seorang sufi itu seperti itu, mereka tidak takut untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dalam diri mereka. Mereka selalu ingin lebih baik. Demikian, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Ifan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.